hidupnya tenang dikasih oleh Allah, tidak gentar dengan ujian, tidak gentar dengan apapun, tidak takut dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memasrahkan diri lahiriah dan batiniyahnya untuk benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah bertaukid dengan untuk pembersihan diri kita dan pasrahkan diri kita hanyalah kepada Allah. Ini kandungan di dalam la ilaha illallah, kalimah tauhid yang kita sering dibacakan di tiap waktu. Sudah sholat kita katakan itu adalah untuk penerang, untuk benar-benar ketauhidan kita, untuk benar-benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedikit pun kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sifat ada ragu di kolbu kita. Ini yang harus kita usahakan dan perbaiki ketika kita mengucapkan la ilaha, benar-benar kalbu kita, raga semua kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah, tema pada malam ini masih kita membahas kalimah tauhid, membahas kalimah yang ada di dua kalimat syahadat, yaitu kalimat tauhid untuk mencintai sang pencipta, yang kedua yaitu asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul, kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus tahu bahwa kalimat tauhid itu sangat penting, mobilitas kita untuk menuju Allah. Yang paling istimewa Abdul dzikir la ilaha illallah. Jadi yang paling utama, yang paling hebatlah bahasa kita, yang paling istimewa dzikir untuk menuju Allah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bergema di mana-mana di majlis dzikir bahwa ada orang khusus dzikir terus yang malam, memang harus begitu. Sebabnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul Aisyah juga katakan, barang siapa yang mencintai sesuatu maka banyak menyebutnya. Berarti tandanya orang mencintai Allah dan baginda Rasulullah, berarti harus banyak kita menyebut asma Allah dan baginda Rasulullah. Namun jangan kita salahkan hanya ucapan saja. Banyak orang yang gini, sesuatu diambil contoh aja. Banyak sekarang penceminan orang yang disebut pakai baju tapi kelihatan auratnya. Ya contohlah gini ya, kalau kita pakai strap ya, atau perempuan deh sekarang ini bocah-bocah ya, ABG pakai legging, kaosnya ada di atas. Kalau jalan dia kelihatan itu. Ya,
tapi pakai baju-bajunya. Disebut oh pakai baju, iya, kulitnya ketutup betul, tapi dia kelihatan namanya. Sama dengan kita. Coba sekarang lihat anak ABG sampai kelihatan itunya, itulah. Ini digambarkan bahwa banyak orang yang zikir kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid, zikir siang malam, terus-terusan memperbanyak zikir, tapi secara qauliyah. Tidak masuk dengan qalbiyahnya, dalam arti zikir lahiriah, batiniyahnya tidak, af'aliyahnya tidak. Yang kita harus benar-benar zikir wasullah, orang yang zikir kepada Allah, usul kepada Allah dengan kalimah tauhid yang ada terdapat di dua kalimat syahadah. Ketika itu benar-benar zikirnya istimewa, zikirnya ikhlas, zikirnya dengan qalbunya, insya Allah akan muncul sifat derajat dan kemuliaan di beliau. Akhlak karimah, hidupnya tenang dikasih oleh Allah, tidak gentar dengan ujian, tidak gentar dengan apapun, tidak takut dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memasrahkan diri lahiriah dan batiniyahnya untuk benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah bertaukid dengan untuk pembersihan diri kita dan pasrahkan diri kita hanyalah kepada Allah. Ini kandungan di dalam la ilaha illallah, kalimah tauhid yang kita sering dibacakan di tiap waktu. Sudah sholat kita katakan itu adalah untuk penerang, untuk benar-benar ketauhidan kita, untuk benar-benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedikit pun kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sifat ada ragu di qalbu kita. Ini yang harus kita usahakan dan perbaiki ketika kita mengucapkan la ilaha, benar-benar qalbu kita, raga semua kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan la ilaha illallah, kalimah la ilaha adalah penyelamat bagi kita semuanya. Maka buktilah manusia kalau memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terbentuk dalam qalbunya wujudnya Allah, yakin kekuasaan Allah, yakin timbul itu ya. Sifatnya kayaknya Allah, yakin al-mughninya, mengaku di dalam qalbunya kayaknya Allah dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkatkan suatu manusia, merendahkan suatu manusia, sekedar netra dengan kalimat kun fayakun. Itu akan timbul orang-orang yang membaca kalimah la ilaha dengan benar tulus hatinya untuk menuju Allah, hanya mengagungkan dan berserah diri kepada Allah. Itu akan disuguhkan dulu qalbunya oleh Allah, akan dikayakan dulu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ilmu tasawuf baik tauhid, kita pendasikan dulu yakin yang kita asalkan adalah sifat keimanan, buang sifat keraguan kepada Allah.
Jangan ada dalam kalbu kita, jangankan gede, jangankan besar, jangankan banyak lestari, setiap detik kita untuk pasrahkan ini semuanya kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ada kejadian di mana saja kita dengar, oh itu kekuasaan Allah, kehendak Allah. Yang baru viral. Apa ya? Yang baru viral sekarang lagi viral ya, Pak. Mana-mana. Allah akan mengangkat orang yang bertawadhu. Allah akan mengangkat orang yang benar pasrah kepada Allah. Akan menurunkan orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat la ilaha illallah sering kita baca, seperti benar kepada Allah, yakin dengan seyakin-yakinnya pasrah kepada Allah, illa wajhallah, hanya kita menuju Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sifat takabur hilang. Ya, insyaallah. Asal tujuannya kita ini adalah benar-benar menyembah Allah dengan benar mencintai Allah. Jangan menjakan dikir, karena gini, orang yang dekatkan dikir ke Allah Subhanahu wa taala, wih, orangnya akan jadi gini, akan derajatnya sebagai di dalam hadis yang diriwayatkan Daud begini, alau nabikum khamalikum wa azka inda malikum wa rafa fi darajatikum. Orang yang memilihnya ketika orang yang banyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya. Oh, supaya kita ini jadi penyebat, naik jabatannya. Ada tuh saya dzikir kepada Allah terus membaca kalimat Allah supaya lagi kerja naik gajinya, itu mah lain, Pak, tujuannya. Ini harus kita press, gitu, Pak. Harus kita benar-benar press, jangan ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam ada tujuan seperti itu. Anggaplah itulah membeli kita jeruk 2 kilo dikasih bonus 2. Banyak yang beli, banyak yang dibeli, apa yang bonusnya, Pak? Yang bonusnya, Pak, kita beli 2 kilo, ya bonusnya paling 2 atau 1. Kekayaan, kebahagiaan di dunia ini adalah bonus. Ya, orang bisa terbang, orang bisa timbul dengan ada kelembagaan, itu mah bonus, Pak. Yang kita harapkan itu kita adalah ketika kita berzikir kepada Allah, ya kepada Allah itu kita dekat dengan Allah. Kita datang, kita nyampe, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh qudsi kita ada dalam kandungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah, asal dari Allah kita ke Allah. Itu yang kita harus usahakan. Kita dikasih oleh Allah harta yang melimpah, kita derajat yang tinggi, ya kita banyak yang lain, semuanya keindahan dunia itu dianggapnya bonus. Jangan bangga, jangan bahagia, terlalu bahagia. Yang kita harus bahagia itu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mobilitas kita memperbanyak dzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Istimewa, Pak, kalimat la ilaha illallah. Kita membuktikan sifat wujudnya, kita membuktikan sifat kudratnya, kita membuktikan kidat iradatnya, kita membuktikan sifat hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud kidam bako, buktikan oleh kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita mah baru dicek, baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak punya duit udah pusing, murung, lamun. Ya. Karena apa, Pak?
Orang yang lebih dekat kepada Allah, ya lebih mendekati terus-terusan kepada Allah dengan penuh keikhlasan kalbunya untuk kehendak Allah, akan penuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keimanan dan ketakwaannya. Ketika sudah pasrah kepada Allah, orang yang benar-benar ketika lebih diuji, lebih amat tinggi diujinya, lebih mendalam dan lebih kokoh lagi. Jangan kita merasa oh begini ini mah saya suka ini orang jadi benar itu. Ini banyak yang omongan begini. Makanya jadi orang jangan terlalu benar. Kalau udah benar banget mah orang tuh cepat-cepat mati katanya. Ih, ngapain itu nggak ada seperti itu. Lebih baik brutal dulu. Oh, brutal apalagi kalau lagi brutal kita meninggali ambil oleh Allah. Apa sangkutan kebaikan dengan kejelekan? Justru yang kita lakukan itu takutnya kita lagi ke maksiat dipanggil oleh Allah Subhanahu. Itu yang kita takutkan, Pak. Ini kita lagi ngobrol sekarang, lagi bersarapan, tahu malam tahu besok. Maka kita beruntung, bahagialah orang yang duduk di majelis taklim, bahagialah orang yang benar-benar mengajarkan ilmu Allah. Ini orang-orang pilihan, Pak, disebutnya. Ketika orang ada di majelis taklim dengan lillah kita lah, yang benar-benar untuk mencari ilmu Allah dengan menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah untuk memperbaiki dia akhlaknya dengan Allah dan manusia, insya Allah dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang dari sini, insya Allah mati dengan kayak syahidan, mati syahid akhirat antaranya. Mudah-mudahan kita seperti itu. Ya, orang majelis ini malaikat, Pak, kumpul di sini mendengarkan kita, melihat kita, bareng-bareng dengan kita. Cuma kita mah enggak melihat. Ya, ini semua minta ampunan oleh malaikat semua. Orang datang di majelis taklim, orang ke majelis taklim niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niat malu, tidak ada niat, hanya untuk menggugurkan kewajiban, hanya untuk memberikan bisa ibadah kepada Allah. Insya Allah, Pak. Yang pokoknya yang kita lewati daunnya semuanya memintakan ampunan buat kita yang berangkat untuk datang ke majelis taklim. Makanya setan siap yang malam Senin, siap-siap yo persilahan aya kehadirannya. Nah, kita ngobrol semua sekarang. Nah, ketika kita datang di majelis taklim, awas, Pak. Setan belum berhenti di sini. Belum, Pak. Ini setan lagi menggoda kita. Sir di dalam kalbu kita. Nah, merasa bahwa kita ini, nah, saya alhamdulillah nih, dapat ini enggak kayak dia. Udah umur. Setan itu bisa, Pak, dari mana? Ya, makanya banyak orang yang majelis taklim, orang yang beribadah, lagi sholat, lagi dzikir, tergilintir, Pak. Maka jangan kita berhenti untuk meminta kepada Allah, untuk minta perlindungannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pertolongan terus-terusan kepada Allah. Mohon kita dijaga. Namun ketika kita menekan kalimah la ilaha illallah, terus banyak dzikir daiman terus-terusan, insya Allah, Pak, Allah akan menjaga kita. Allah yakin benar-benar akan malaikat itu akan menjaga kita, sayang kepada kita. Ketika kita sudah hampir bahwa kita tidak akan, bahasa kita akan jatuh ke limbah yang kotor, pasti Allah Ta'ala kita akan dipanggil, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambilnya kita itu bukan enggak sayang, justru Allah sayang kepada kita, takut kekotoran. Ya.
Makanya orang jangan benar-benar, orang benar cepat mati. Ada bahasa banyak yang begitu. Naudzubillah min dzalik. Kita mengharapkan meninggal itu lagi ada di majelis taklim, lagi kita dzikir, lagi kita sujud, itu selalu mengharapkan. Coba kalau kita nyampe umur kita lagi nyawer begini, logikanya jangankan ingat kepada Allah, jangankan ingat kepada ucapan la ilaha illallah, nggak bakalan Pak. Senang dia lagi gini. Takutnya kita itu seperti itu. Maka sebagai penjaga bagi kita ini, yuk kalimah tauhid yang paling istimewa berbentuk cinta kita kepada Allah, jangan lepas setiap waktu kalimah la ilaha illallah secara qauliyah, secara amaliyah. Amaliyah bagaimana kita dzikirnya kepada Allah? Buktinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di tempat kerja kita enggak korupsi waktu karena takut kepada Allah. Di pasar lagi dagang tidak pernah ya melabui orang-orang. Yang jelek dibilang jelek, yang bagus dibilang. Kan kebanyakan, ini mah manis jeruknya. Ya memang ngambilnya dia yang manis. Udah timbang sama kita. Ya, dimakan kecut banget, asum banget kan Pak. Itu nipu banget kita. Ini mah manis. Kalau yang orang yang jujur, yang takut kepada Allah, ini Bu, ini memang ini murah. Tapi jangan Ibu kecewa ya. Kalau ini mahal memangnya gak kecewa. Coba ambil aja sama Ibu. Bukan saya ngambil. Ibu, manis atau kecut Bu? Hasil Bu? Manis, ya itu. Coba pengen ini. Emang hasil Pak? Ya terserah Ibu mangko. Yang mana maunya? Itu yang dagang rusuh karena takut kepada Allah. Itu secara amaliyah. Karena sudah terlambang di dalam kolbunya, yaitu kalimat tauhidnya sudah masuk dalam kolma, merasa takut, maka ittaqullaha haqqa, bertakwalah, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Jadi orang yang korupsi, yang itu, yang ini juga membohong, berarti enggak takut kepada Allah. Dikirnya la ilaha illallah cuma lidahnya saja, qauliyahnya, amaliyahnya belum dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid dengan tasawuf beris Bu ya. Beris Pak, beris. Cuma bukan apa ya, tujuannya untuk membetulkan, meluruskan manusia. Terutama di dalam ibadah. Banyak kan sekarang dikir mau apa? Saya ijazah ini mau apa? Supaya kaya. Coba jadi ijazah ini saya dikasih salawat supaya apa? Maju usaha apa itu Bu? Dalam arti bukan maju usaha, mengartikan bukan usaha duniawiyah, usaha kita untuk menuju Allah. Dengan salawat, dengan kalimat zikir, semuanya usaha kita menuju Sang Pencipta. Ada di gambar di sini, mendadakan manusia siapa yang ini ngamalkan ini akan begini, gini. Sebetulnya bukan gitu, no masalah Pak. Ya, cuma kita seolah penafsiran ini bakal begini. Itu mah bonus. Insya Allah ketika sudah ada di hadapan Allah, di hadrat Allah, dengan kalimat itu kita menuju nyampe ke Allah, ada bonus untuk duniawiyah. Insya Allah dicukupi dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya usahanya nggak maju, nggak baik jadi baik, enggak kerja, kan Allah Ta'ala diunjukin jadi kerja.
Yang tidak naik jabatannya jadi naik, itu mah bonus. Jangan diartikan oleh kita ini resminya adalah orang yang sering baca dzikir, orang yang itu sholawat bakal banyak hartanya. Dalam arti harta itu, insya Allah ketika kita baca sholawat, ketika kita baca dzikir dengan lillahi ta'ala, usaha kita menuju Allah, nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nyampe ke hadrah Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibahagiakan oleh di akhirat nanti, karena kita Allah meridhoi kita semuanya. Adapun kita bahagia di dunia, dikasih oleh Allah kehormatan, derajat yang tinggi, itu mah bonus. Jangan kapan bahagia. Termasuk takut, kita harus merasa takut bahwa itu ujian dari Allah subhanahu. Banyak orang yang ilmunya banyak, Ustaz Firama amanah, ya, mobilnya hebat, rumahnya mewah, segalanya, ada tuh kos dewek, mobil ge halus, timbul kan kesombongan, Pak. Ya. Tuh kos aing, hirup masa mengan belangsak, ada pesan daek belangsak, Pak. Yuk, kalau ditanya seluruh orang nggak mau kan ya. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala, awas paham Pak ya, ilmu tadinya. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala tadinya kan ada lawannya, tinggi bawah, atas bawah, siang malam. Ya cowok sama nenek. Nah di sini tidak bisa disebut orang kaya kalau tidak ada orang miskin, Pak. Ketika kita lagi di atas, baik urusan duniawi ya, masih kita ilmu ya, makin ke derajat yang tinggi. Awas jangan lupa dengan jangan sombong yang di bawah. Besok atau lusa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat yang di bawah, diangkat ke atas, yang di bawah, yang di atas jatuh sama sekali. Tidak tahu kan rahasia Allah. Ketika Allah kun fayakun, sering kita baca Yasin, idza arada sayan ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala sekene tetra kun fayakun. Kamu jatuh, naik kamu jatuh. Apa? Kita ini wayang, kita ini golek. Anggaplah kita ini adalah golek yang suka di dalam. Harus merasa itu, Pak. Ya, makanya bahasa kita ketika orang yang benar-benar kalimah la ilaha illallah dan berselawatnya benar dihartikan ke dalam qalbunya, amaliyahnya, apaliyahnya, peraganya semua itu kepada Allah, yakin orang itu tidak akan merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, merasa dirinya tinggi, merasa dirinya baguslah. Tidak. Ini semuanya kehendak Allah. Ini untuk pemberian qalbu. Makanya la ilaha illallah itu adalah orang yang sering membaca, akan dibersihkan qalbunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembersihan qalbu kita, dicuci qalbu kita oleh kita semuanya. Supaya apa? Penyakit-penyakit qalbu itu hilang. Cuma tadi persyaratannya, kita jangan buahnya dulu. Kita kerja aja kepada Allah tujuannya. Apa kerjanya? Dzikirlah lillahi ta'ala. Setiap hari dzikir kepada Allah, jangan lupa terus. Untuk apa? Di dalam qalbu niatkan, tujukan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah terus daiman seterusnya. Ketika seterusnya udah nyampe, baru dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jemputan oleh Allah, dijemput oleh Allah. Dan mutasawuf kita, kata bahasa kita mah, nah mana debat kia orang Sunda sebenarnya majena maneh teh
Geus gede geus, usaha geus, majeun atuh neangan awewe kawin itu kan aya bahasa gitu banyak. Nah, majeun atuh. Sok kitu teh Pak. Sok hayu aya dengikeun lah urang bahasa. Allah juga kepada umatnya seperti itu. Ketika sudah terus bekerja lillahi ta'ala, berzikir kepada Allah, berselawat, zikir terus, ibadah kepada Allah, tidak ada tujuan yang lain, hanya untuk kepada Allah. Usul kita nyampe kepada hadrah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain, hanyalah kepada Allah. Asal dari Allah kembali, supaya kembali lagi kepada Allah. Insya Allah sekian tahun terus-terusan kita istiqomah dengan ibadah itu, insya Allah cik Allah teh maju namanya ya rek ditoel ku aing jemput oleh Allah ya, insya Allah. Makanya sifat tawakal, sifat sabar, sifat pasrah akan kepada Allah. Ketika yakin udah mengembangkan dan mendawamkan kalimah la ilaha illallah dan bersalawat kepada Rasul yang ada tertera di 2 kalimat syahadat, selalu kita dawamkan, selalu kita baca, baik yang aliyahnya, timbullah sinar nurnya Allah di dalam tubuh orang itu. Apa? Akhlaknya baik, tawadhu, sopan santun, katingali, ramah jelamana, teu bedegong. Oh si eta mah soleh teu bedegong jeung urang oge, supaya begitu kan jelamanya. Lain ustad, lain kiai, lain naon, tapi eta jelema soleh. Casingna daripada casing kiai ustad, ajarna goprok apa? Coba banding-banding Pak. Lamun HP mereknya, ayo ngomong teh Pak. Hah? iPhone-nya? iPhone. Merekna ieu cangkangna ieu. Casingna iPhone, aya jerona. Ini mana? Banding-banding apa? Ya. Casingnya iPhone tapi jeronya. Nah, sekarang ada. Dibanding ada 2 HP yang mereknya casingnya, ya itulah Oppo lah ya. Oh ini Oppo, tapi dalam iPhone. Perumpamaan ini Pak. Bapak ngambil yang mana kira-kira? Yang isinya ya iPhone, yang casingnya Oppo, atau yang itunya iPhone, casingnya iPhone, isinya Oppo? Kira-kira apa Pak? Ya gitu. Jangan bangga dengan orang, oh ini ustad, oh ini kiai, mana casing gitu mah. Ani akhlakna bejat nih. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mikir casingnya, kolbunya. Man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat itu yang hatinya, yang kolbunya, yang datar benar selamat itu. Maka berusahalah kita hidup di dunia ini, kolbu kita cuci yang benar dengan kalimat la ilaha illallah, ya, diwangi ya oleh sholawat. Makanya di dalam syahadat yuk amalkan itu Pak, la ilaha illallah, beres itu sholawat. Man harus jauh-jauh berperan kemana-mana Pak dalam syahadat. Makanya syahadat didulukan Pak. Coba di rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, pendasi Pak. Artinya syahadat itu ada syahadat kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru sudah kita yakin benar, pengakuan kita benar, yang ibadah itu siapa? Allah. Berarti kita harus kembali kepada Allah. Semua akan pasrahkan kepada Allah. Ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, sedekah, zakat, umroh, haji, semua lillahi ta'ala. Mari kita salatlah nomor 2. Nah, di dalam itu ada doa. Ini tauhid. Makanya sifat wujudnya Allah, sifat hayatnya Allah, sifat uniknya Allah, sifat saburnya Allah, sifat kudrat-kudratnya Allah tertera di diri kita semuanya.
Jadi merasa bangga, oh saya kuat, kekuatan saha, kekuatan Allah. Kalau Allah yakin sudah tertanam di dalam kalbunya, terkura kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan bendera digini-gini la ilaha illallah, bukan Pak, harus ada bendera di kalbu kita. Enggak, mohon maaf ya. Kan sekarang mau Allah bendera digini-gini. Oh, kamu tuh syiar Islam balik ngejemrutan batu. Ini keliru Bang kita. Ini mohon maaf ya, bukan kita ini kita di sini bukan menjelekkan orang, bukan. Kita mau untuk membenarkan diri kita masing-masing. Adapun orang saya nyinggung saya, terserah. Dia juga yang ngomongnya juga sama, harus betulin. Lah tersinggung ini Bapak. Lah kalau kita ini, tapi kita tidak merasa tersinggung. Kenapa? Ini membenarkan, meluruskan kita. Cek bahasa Sunda mereka bejan eta mah jurang, ulah hadinya mesti dijingkal. Yuk kalau ke sini nih, jalan yang lurus. Pak, kalau kita misalkan gini, kita tidak tahu bahwa kita jalan, oh di sini banyak begal, oh di sini ada jurang, oh di sininya. Kira-kiranya ada orang yang gitu, misalkan oh ini jangan boleh ya, ke sini aja Pak jalannya. Kita gini gitu Pak. Ya, merasa enggak? Nah ini kan kita. Ilmu tauhid dan tasawuf itu semuanya dan fikih untuk menhakim dakwah lahiriah kita secara lahiriah. Tauhid dia itu dan tasawuf untuk kalbu, membersihkan dan membenarkan dan meluruskan semuanya akhlak untuk menuju Allah. Kita bahagia Pak ya. Jangan begini wakil motor dan tasawuf mah bagian-bagian itu bagian siapa kan kita Pak ya. Ini untuk bermasuk kalbu. Tidak akan tahu kita bagaimana dengan kalimah la ilallah, isinya kalimah la ilallah, apa tujuan la ilallah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di mana adanya? La ilaha illallah. Eta apa? Kita mengharap kepada Allah di akhir hayat supaya kita mengucapkan dua kalimat syahadat, misalkan la ilaha illallah. Kalau tidak nanam tidak mungkin kita memetik buah. Kalau lidah kita pengen refleks di akhir hayat kita pengen mengucapkan la ilaha illallah, tanam sekarang Pak. Yuk kita lidah kita jangan terlalu lupa, jangan terlalu istilah itu harus basah dengan kalimullah, harus basah dengan sholawat, harus dengan zikir. Insyaallah di akhir hayat kita pasti refleks lidah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan dicontohkan oleh semua yang ada di dunia alam semesta ini adalah itu ilmu Allah, ayat Allah, dalil Allah untuk diambil ilmunya. Kan kita tak pernah Pak. Yuk, jarang orang memikirkan begini. Ketika hujan jauh, ya kita ke tempat menduh, ada pohon di situ, kita duduk aja di situ. Jarang memikirkan, ya Allah, ini pohon mangga. Ketika saya panas bisa tidur di sini. Bisa enduh saya di sini. Dan saya tidak kesinaran matahari dan tidak begitu hujan. Ini pohon mangga, ini pohon rambutan. Bermanfaat. Enak kita ya. Saya enak. Maha segalanya ya Rabb. Aku ya sebagai makhluk yang sempurna, apakah bisa ya menenangkan hati orang, menyenangkan hati orang? Belum bisa. Kalau belum bisa berarti aku hina mulia. Mohon ini ya Rabb. Bandingkan ke orang sararea apa? Berteduh itu dalam arti menyejukkan orang.
artinya banyak. Cek bahasa Sunda mah lamun orang keur niuhan kieu tangkar rambutan niuhan urang ngeureun urang teh ngeunah banyak. Eta teh makhluk nun teu sampurna menurutna. Coba ari urang nampo batur busil katempona dicaci teu bogaeun baju kalah di ledek. Muliaan saha coba Pak? Muliaan tangkar rambutan lamun kitu urang teh mah panas batur. Ayo. Orang itu lagi panas, yaitu disiram oleh air keras. Harusnya kita bisa menduhin orang, bisa menyejukkan orang. Kelihatan orang itu tidak punya beras, bahkan itu kina, bahkan itu ada butuh. Oh, masa saya kalah sama buah mangga, pohon mangga, kasih. Ini dia gak punya baju karena nggak ada duit. Ya, kita kasih baju. Namanya orang itu adalah munduhin orang, menyejukkan orang. Jadi iuh orang teh penyejuk orang lain. Tetapi kalau begini menggasakan orang-orang itu lagi ibaratnya teriknya matahari, lagi kepanasan orang itu. Orang yang tidak punya itu segala kebutuhannya itu, segala tidak ada. Itu ibarat kita lagi panas matahari di waktu jam 12, Pak. Bingungnya luar biasa. Coba bayangkan, Pak, kalau orang duit nggak punya, beras nggak punya, ya anak banyak. Coba Pak bayangkan, itu sama dengan panasnya matahari kita. Ketika datang kita dikasih oleh kita, uang dikasih, beras dikasih, otomatis orang itu bahagia, otomatis itu senang. Itu berarti menyejukkan orang. Sama kita menjadi pohon mangga yang meneduhi orang. Ketika sudah begitu orang itu yakin dengan kalimat la ilallah, jadi penyejuk dunia dan akhirat. Makanya miftahul jannah la ilaha illallah. Ketika kalian bahagia baik dunia apapun akhiratnya, jangan lupa kita yuk angkat kalimat la ilaha illallah sebagai kendaraan kita menuju Allah. Dengan syarat kita jangan melihat buahnya, kerja saja menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpulnya adalah ketika kita beribadah, awas di dalam hati kita jangan ada sedikit pun mengarah kepada yang lain, hanyalah untuk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan seperti itu. Sodako, ayo semuanya, awas. Hanya kita untuk menuju Allah. Kendaraan yang kita ada miliki ini, yang dikasih oleh Allah untuk menuju Allah, bukan untuk yang lain. Bahagialah ketika orang dipanggil oleh Allah untuk jarah ke tanah suci. Harus bahagia. Itu kendaraan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk di sana senang-senang. Sebetulnya dipanggil di situ untuk ngaji. Bagaimana Ka'bah, bagaimana sa'i, bagaimana kehidupan di sana, bagaimana panasnya, bagaimana kemudian muter di Ka'bah, bagaimana ketanjara, apa kebahagiaan di sana. Karena itu adalah Ummul Qura, yaitu induknya adalah ibunya indungna dunya ta'eta milatul akhirah, cermin akhirat itu deh Pak. Iman di sana Ka'bah apa gambarannya? Iman kita Ka'bah berbentuk yang sudah ke sana, kan saya belum ke sana. Persegi bulat Pak, persegi begitu Pak. Kalau orang persegi, gambar persegi coba Pak, dilempar Pak.
Ngabakan ya, kuat. Tiap persegi ada segi 4. Kayak gini, kokoh nggak? Iman kita dan kekuatan kita dan ibadah seperti itu harus itu. Ilmu tetap harus dikaji di sana. Cuma kurling, wih, atau kewajiban doang, lahiriah, batiniahnya harus diaji, Pak. Ya, maka harus gembira gitu. Kerullah, ada cuma bisa begini, mohon maaf ya, kita ini gini nih. Kebanyakan itu, kalau ditanya apa tujuannya Ridho, tahu kamu gini, wow. Itu lahiriah, batininya belum. Ada orang yang bisa batin lahir di sana, kutip batiniah udah diaji. Makanya ya Rob ini mendengar kalimat la ilaha illallah, mendengar kalimat Rasul, dengar makom tercucuran air mata karena usah nyambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya ketika ini agak bahas sedikit Pak ya. Nah, makanya ketika masuk semesta alam ini adalah untuk bahan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik pohon ada di depan kita, mobil, kendaraan yang lain, sepeda, semua kita jalan. Mari kita masukin di dalam kolbu kita, itu ilmu, Pak, semua. Untuk bekal kita. Ya, kita mah enjoy aja sih. Yuk dibelajar ini ilmu kita. Ya, dengan kata sopan, ya dengan tauhid, mari dari sekarang ketika kita berjalan, ketika kemana saja, yuk kita ketemuan, itulah ilmu buat kita semuanya. Ya, tur nggak apa-apa, tur kemana-mana, lebaran, tur ke sini, oh ini hebat, oh ini resep. Dapat ilmu di sana, Pak. Nah, ke Pelabuhan Ratu, tanya, apa sih hasilnya ke Pelabuhan Ratu? Ya seneng ya, resep. Tibang resep, enggak ada ilmunya. Ya, menghamur-hamurkan uang buat apa? Lebih baik sedekah dimasukin ke koropak, Pak. Buat apa? Mengamur-amur. Jadi tur kita untuk kebahagiaan, kesenangan secara nafsiah, di sana kita suhai punya ilmu. Dah lihat bahkan ya Rob terbentangnya apa? Kelihatan kuson. Lihat ombak, ada yang kecil, ada yang gede, ada segini. Lihatnya, masukkan ke kita. Ini kekuasaan Allah ya Rob. Makhluk tidak ada yang bisa seperti ini. Dikirlah kepada Allah, itu termasuk ingat kepada Allah. Dikir ini semua kuasa-Mu ya Rabb. Dikir la ilaha illallah. Aku kesini dipanggil oleh-Mu ya Rabb, walaupun kata orang-orang yang memang tur. Tetapi ini harus dapat ilmu buat berjalan kepada harus begitu, Pak. Dikaji di situ, Pak. Ombak, karang yang ada di situ harus kita kaji, itu kuasa Allah. Sudah kita bisa mengkajinya, menerapkan ke diri kita, insya Allah kalimah la ilallah, dan kita akan bersinar nurnya Allah Subhanahu wa taala. Apa nurnya Allah? Yaitu kemuliaan, disebut karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu, akhlaknya bagus. Jadi orang teh tong kudu sieu mah wangi, urang kudu kieu kudu tong kudu Pak ku Gusti Allah da geus wangi. Intan mutiara dimanapun maupun dikubur pasti dicari orang-orang. Ari minyak wangi Pak kumaha Pak? Mending minyak wangi. Nah, jadi mending baju nah. Contoh. Kalau baju ya pakai minyak wangi besok atau lusa hilang. Betul. Ini balik kepada rumah Pak ya. Ini benar. Bukan nggak boleh ya Allah kita mengkaji jarak juga Pak, maka kejarah kepada wali, kepada mana bagaimana, itu harus punya ilmu di situ, dapat ilmunya Pak sih.
Mana kita harus berdoa, ya Rob, aku ini mohon dengan kudrat kekuasaanmu, pengen seperti ini ibadahnya, bukan seperti ini kemuliaannya, bukan. Ya, senang wali itu adalah sebelum jadi wali, beliau itu jungkir balik, Pak. Ujiannya luar biasa. Enggak begitu saja, bukan kata bukan. Ujiannya luar biasa. Maka contoh, dia dalam sejarah-sejarah Sunan Kalijogo di mana, Pak? Pahit hidupnya. Ya, kita ini harus nanam asalnya. Mudah sekarang kita. Jangan terlalu kemuliaan bukan untuk jadi wali, bukan. Ya, tetapi kita pengen menjadi karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Bukan untuk kemasyarakat, tetapi aku pengen mulia di akhirat. Nah, kita karomah itu bikin sendiri supaya kita punya karomah. Kemuliaan sendiri. Lil ibarat minyak wangi. Kalau minyak wangi bisa baju jadi wangi. Umpannya apa? Nah, ketika jarah kita ke Periullah, lir ibarat minyak wangi, diolesin ke mana? Ke baju. Kalau akhlaknya para wali tidak dituruti, besok atau lusa bakal hilang itu. Ngerti Pak sekarang? Jadi harus kita, oh anaknya begini, sejarahnya begini, ikuti itu. Suka kita bikin jadi minyak wangi. Ketika sudah minyak wangi, lah ambil oleh orang di mana nih minyak yang paling wangi. Ya, minyak wangi nggak bakal hilang kan wanginya. Siap. Siap. Mudah-mudahan badan taufik kali ini ya Allah. Ini bahan minyak wanginya Pak. Kalimah la ilaha illallah yang ada di dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk semuanya kita dawamkan la ilaha illallah dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di baik itu kita niatkan bahwa dengan mobilitas itu membaca itu bukan qauliyah saja, tetapi kita qalbiyahnya harus membaca, harus ingat dan niatkan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan mohon maaf misalkan ada kesinggung, bukan ini mah nggak ada guru di sana, mohon maaf saya nggak mau dia, oh ini Ustaz, saya nggak mengharap ya dengan guru, kita sama-sama aja ini ya, gurunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya sama menyampaikan doang, ini mau baca Pak, kalau baca Bapak bisa ya monggo. Itu yang menyampaikan aja ya, kalau ada baiknya itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau benar dari Allah, kalau kesalahan mungkin kesalahan dan kebodohan saya sendiri. Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiknya mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semuanya. Bagi kalbu kita diberi penerang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalbu kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, niat yang baik. Kita apapun yang kita lakukan adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika baik, ketika jelek berarti dari nafsu kita sendiri. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya adalah 3 ya Pak ya. Ji yang ada di kalimat syahadat ya, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah kita bersolat kepada baginda Rasulullah. Kita harus merasa diri banyak dosa dengan istighfar kepada Allah. Yuk kita dawamkan itulah. Ya, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar kata orang jelek mau apa bodoh amat, orang manusia enggak ada. Ya,
besok atau lusa juga akhir manusia mah Pak. Ya, jangan merasa pengen dimuliakan oleh jangan. Tapi orang mulia kita mau semua urusan Allah itu ya, bukan urusan kita. Ya, yang artinya kita ini adalah semua ibadah kapaskan kepada Allah, wangi atau tidaknya urusan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sudah begitu pasrah kembali kepada Allah semuanya, diserahkan kepada Allah semuanya, insya Allah kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya Allah ketika kita diuji oleh Allah, ya insya Allah kalbu kita tenang. Ini semua urusan Allah. Jadi kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mah kata ulama. Kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan diparingi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dituntun oleh Allah kita di jalan yang baik, mudah-mudahan hati kita, anak kita, istri-istri kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bahagia dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan semua yang kita miliki ya menjadi anugerah dan jadi rahmat bagi kita semuanya. Itulah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dapat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina lana Muhammad wa sallam tabarak wa radiyallahu kulli sadatina asyhadu rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatihil mu'minin lima sabaq nasiril haq bil haqqi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wa ila syiratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.